Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kuasa hukum pajak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Chelsea Rahmi dengan NIM 182330117 sebagai moderator. Yang kedua ada Aidil Hermawan dengan NIM 182330303 sebagai pemateri. Yang ketiga ada Anissa Ramadhani Hartoni dengan NIM 1823308 sebagai pemateri, dan terakhir ada Fakli Ramatul Hakimi dengan NIM 1823326 sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pertama mengenai pengertian kuasa hukum, yang kedua tanggung jawab kuasa hukum, yang ketiga ada syarat-syarat menjadi kuasa hukum, dan yang keempat ada bedah kasus mengenai kuasa hukum. Materi pertama akan dibacakan oleh Aidil Hermawan. Kepada Aidil dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pengertian kuasa hukum. Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan pajak. Setiap orang perseorangan yang akan menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak harus memiliki izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Aidil Hermawan. Materi selanjutnya mengenai syarat-syarat menjadi kuasa hukum akan dibacakan oleh Anissa Ramadhani Hartoni. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi kuasa hukum. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ada persyaratan umum yang terdiri dari merupakan warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, yang kedua ada pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, dan yang ketiga ada persyaratan khusus yang terdiri mempunyai NPWP, yang kedua mempunyai bukti tanda terima penyampaian SPT pajak penghasilan orang pribadi untuk 2 tahun terakhir, yang ketiga memiliki SKCK, yang keempat tidak berstatus PNS atau pejabat negara, yang kelima menandatangani fakta integritas, dan yang terakhir memiliki izin kuasa hukum. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Anissa Ramadhani Hartoni. Materi selanjutnya mengenai tanggung jawab kuasa hukum akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab kuasa hukum. Yang pertama yaitu advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Ini tercantum dalam pasal 18 ayat 1. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh oleh kliennya karena hubungan profesional, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Ini tercantum dalam pasal 19 ayat 1. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan lain atau bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Tercantum dalam pasal 20 ayat 1. Selanjutnya, dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi sebagai advokat selama memangku jabatan tersebut. Yang keenam, ada advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dan yang ketujuh, ada advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik. Baiklah, selanjutnya mengenai kasus akan dibacakan oleh Fakli. Selanjutnya mengenai analisis kasus akan dibacakan oleh
Aidil, kepada Aidil dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi dari kasus dari kuasa hukum yang judulnya Pengadilan Pajak di bawah Kemenkeu digugat Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum permohonan Victor Santoso Tandiasa dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi mengatakan pasal 5 ayat 2 yaitu Undang-Undang Peradilan Pajak menyebabkan Menteri Keuangan masuk ke dalam sendi pengadilan pajak sehingga menabrak prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ia melibatkan hakim adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman. Sementara Hakim Badan Peradilan Pajak ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Untuk itu, tanpa organisasi, administrasi, dan keuangan yang merdeka, permohonan khawatir peningkatan sistem peradilan di lingkungan peradilan pajak akan sulit dilaksanakan. Apalagi dengan diberikannya sebagian besar urusan pembinaan kepada Kementerian Keuangan, sistem pembinaan dan koordinasi yang selaras dalam penanganan penyelesaian sengketa pajak dinilai tidak terbangun. Hal ini menyebabkan menumpuknya beban penyelesaian perkara pajak di Mahkamah Agung dan tentunya kondisi ini merugikan hak konstitusional permohonan sebagai hakim yudisial sekaligus panitera pengganti Kamar Tata Usaha Negara yang mengerjakan konsep putus hasil musyawarah majelis yang akan diucapkan serta melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang telah diputuskan majelis hakim, kata Victor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Berdasarkan kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya yang mengurus urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak adalah Kamar TUN Mahkamah Agung. Adapun Kamar TUN memiliki tugas dan kewenangan untuk menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali atau PK, tata usaha negara, hak uji material sengketa pajak dan perkara sejenis sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung. Namun, urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak diurus oleh Menteri Keuangan dikarenakan awalnya dilandasi dengan adanya anggaran Kamar TUN Mahkamah Agung belum siap untuk melakukan pembinaan tersebut, sehingga menurut kelompok kami sebaiknya urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak segera dialihkan kepada Kamar TUN Mahkamah Agung agar pemerintah tidak mencampuri urusan tersebut lagi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Aidil. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.